Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, gunung meletus, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah rumah tangga, musibah pikiran putek. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Alhamdulillah wa syukurillah. Sahabat Pusaka Jawa, pada sore hari ini Al Fakir bisa membuat video, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ridhonya. Dan apa yang saya sampaikan menjadikan satu kemaslahatan atau kemanfaatan di dunia maupun di akhirat, bukan menjadi satu kemudorotan atau satu kejelekan di dunia maupun di akhirat untuk saya, anak cucu saya maupun keluarga saya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka yang memang banyak dijumpai pada era-era dahulu, ya, karena dapur ini adalah salah satu dapur yang ikutnya dapur yang tua, sahabat Pusaka Jawa, karena di situs-situs candi, entah itu di candi yang di Jawa Timur maupun di candi di Jawa Tengah, itu kalau kita melihat relief-reliefnya itu bentuk pusakanya ya seperti ini. Nah, yang akan lebih istimewa adalah dari segi tangguhnya atau tak sengguh, tak kira-kira, atau kalau kita melihat dari rancang bangun atau pasikutanya, itu mungkin bisa menjelaskan itu tergolong tangguh yang sepuh, sahabat Pusaka Jawa. Dan tangguh ini ikut tangguh yang banyak dicari, ya, walaupun dapur ini adalah dapur yang sangat sepuh, yang istilahnya memang bibite, ya, bibite, karena ini bisa menjadikan satu pondasi untuk sahabat Pusaka Jawa buat tindih ataupun buat untuk pengkoleksi awal agar dia menjadi pondasi. Ini juga dari tangguhnya memang banyak yang cari karena mempunyai ciri khas tersendiri. Sahabat Pusaka Jawa, yang akan saya bawa dapur apa? Kita ambil bilah pusakanya. Kalau kita lihat dari warongkonya, ini adalah warongko sandang walikat. Kalau orang Bali bilang warongko kojongan, sahabat Pusaka Jawa. Untuk pendoknya adalah pendok bunton. Kemudian untuk mendaknya ini mendak parijata. Untuk handle-nya ini handle gaya Taman Ngabehan Ngayogyakarta. Kita buka bilahnya, sahabat Pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, bilahnya cukup sederhana, ya, dengan bilah yang pipi lurus, kemudian memakai gandik yang polos dan lugas, kemudian memakai pejetan, itu saja. Ini bilahnya cukup lebar, panjangnya mungkin sekitar setengah ataupun sepertiga dari keris biasa. Ini adalah dapur keris betok, sahabat Pusaka Jawa. Yang menjadi istimewa, ya, kita ketahui betok kan ada betok sombro, ada betok cakasuro, ada betok kabudan. Nah, kalau ini ikutnya betoknya betok kabudan karena pada saat itu eranya adalah era zaman Buddha. Kerajaannya nanti kita bahas dulu tentang kerajaan apa yang ada pada saat itu, kenapa dinamakan juga kabudan, karena kabudan sendiri kan lebih mengarah kepada satu agama. Kabudan itu agama Buddha. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita lihat dari pucukan bilahnya. Pucukan bilahnya ini Anggabah Kopong, sahabat Pusaka Jawa. Kita ketahui pucukan bilah ada 6. Anggabah Kopong, Nugi Pinetet, Ngumyang, Ambututumo, Nyujen, sama Ngudup Gambir. Ya, kalau untuk dapur jenis ini kayaknya jarang yang Nyujen atau yang lancip seperti Sujen buat tusuk sate, karena dapurnya yang bilahnya cukup lebar, kemudian pendek. Kalau dibikin Nyujen kan lucu, ya kan, sahabat. Nah, ini lebih cocok memang sudah dari rancang bangunnya atau desain awalnya ini dibikin supaya Anggabah Kopong, jadi tidak begitu menyempit, di atasnya lebar, menyesuaikan dengan lebar bilah. Mumpung saya ingat, kita ukur panjang bilahnya. Panjang bilahnya ini adalah
sekitar berapa ini? Bentar sahabat Pusaka Jawa ya. Panjang bilanya adalah ini 23,5 cm sahabat Pusaka Jawa. Kemudian untuk lebar bilah yang di bagian sini, bagian tengah, ini untuk lebar di bagian tengah ini 2,5 cm sahabat Pusaka Jawa ya. Kemudian kalau kita lihat dari pejetan atau blumbangan yang ada di sini, ini karena cukup tinggi, ini adalah pejetannya adalah adeg bata. Kita ketahui pejetan ada dua, yaitu adeg bata dan bata rubuh. Kalau dengan tampilan pejetan yang agak tinggi akan terlihat gagah. Seperti itu versi saya, versi PJO atau Pusaka Jawa Official. Nah, kalau kita lihat dari gonjonya sahabat Pusaka Jawa, ini gonjonya cukup istimewa, gonjonya cukup tebal ya. Gonjonya tebal, kemudian dari sirah cicaknya yang melonjong panjang ya. Ini sudah jelas kalau untuk pecinta tosan aji yang sudah tahu, ini jelas tahu garapnya garap mana, karena dengan ciri-ciri gonjo yang sangat tebal aja sudah mencirikan itu dari Tangguh Jenggolo. Jenggolo sendiri nantilah bahasnya, nanti jangan bahas sekarang sahabat Pusaka Jawa ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari jenis gonjonya, ini adalah gonjo wuwung karena di sininya rata sahabat Pusaka Jawa ya. Gonjo wuwung biasanya terdapat pada keris-keris Tangguh yang sepuh maupun yang sangat sepuh ya. Karena dapur-dapur yang sangat sepuh dan dapur-dapur yang sepuh itu Tangguh modele, style itu biasa saja, sederhana. Tapi makna filosofi dan doa yang terkandung dalam bilah pusaka itu sangat jos. Ya, sahabat, jangan sampai sahabat Pusaka Jawa, dapurnya biasa nanti dulu. Justru kadang dapur-dapur yang biasa kalau dari segi isoteri pun sangat bagus. Karena kita ketahui sahabat Pusaka Jawa, pecinta tosan aji untuk versi Pusaka Jawa dibagi menjadi 3, yaitu suka dengan antikannya, luarnya saja, Tangguh utuh sebunya. Kedua, suka dengan isoteri, sisi spiritualnya, sisi tuahnya, supranaturalnya. Kemudian yang ketiga, suka dengan dua-duanya. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pamornya, ya kita lihat pamornya sekarang. Pamornya yang pola atau bentuknya garis-garis tidak beraturan seperti pada kulit semangka. Ini adalah pamor ngulit semangka. Ya, kita ketahui buah semangka bulat kan di luarnya berbentuk garis-garis yang tidak beraturan, seperti urat-urat tapi tidak beraturan. Ini adalah pamor ngulit semangka. Pamor ngulit semangka tergolong pamor melumah. Pamor ngulit semangka pamor yang tidak pemilih, artinya siapa saja bisa memilikinya. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian pamor kulit semangka juga tergolong pamor yang dijadikan satu pondasi, karena di sini tuah atau angsar dari pamor kulit semangka ada 2 versi. Yang pertama adalah satu untuk memperluas pergaulan, karena dimanapun kita hidup kita dibutuhkan satu pergaulan, karena manusia adalah human politikon, artinya manusia hidup itu harus bersosial, makhluk sosial ya. Kemudian untuk kerezekian. Jadi ketika kita mempunyai pergaulan yang luas, kita dalam mencari nafkah atau mencari rezeki itu insya Allah mudah ya. Kalau kita yang sebagai pedagang menawarkan produknya lebih mudah. Kalau kita yang sebagai karyawan ya, ketika mempunyai pergaulan yang luas, ada kesusahan pun bisa dibantu, kan seperti itu ya. Jadi pamor kulit semangka cocok buat siapa Mas? Cocok untuk orang yang introvert, artinya orang yang lebih banyak sering menyendiri, agar diharapkan doa dari Sang Empu Sumambrah, tabarukan tafaulan bahasanya nek wong ahlu sunnah wal jamaah berkata, tabarukan atau tafaulan ngalap berkahe dongane Sang Empu, biar orang itu yang tadinya introvert, yang tidak suka bergaul dengan masyarakat umum, biar bisa lebih luas pergaulannya, dan luas tidak cuma luas tapi luas, karena jangan sampai kita dalam bergaul itu menjadi kaku, minta menangnya sendiri, tidak bisa seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, pamor kulit semangka juga kadang ya itu terselip pamor-pamor tiban seperti pamor nur, pamor sirat ya, seperti itu. Jadi ketika pamor kulit semangka ada pamor-pamor tiban seperti itu, nilai ekonominya lebih tinggi sahabat Pusaka Jawa. Dan kebanyakan untuk dapur-dapur pusaka
yang sangat sepuh itu jarang ada pamor miring. Kebanyakan mereka adalah pamor kalau tidak ngulit semangka ya wos wutah. Jadi dulu itu memang bahkan era-era kabudan jarang, ada juga yang banyakan itu mereka kelengan tidak memakai pamor. Mungkin tergantung era ya sahabat Pusaka Jawa, tergantung era. Mungkin yang dulu tidak mengenal pamor, terus kemudian eranya naik lagi walaupun masih dalam kabudan, tapi ada yang sudah mulai memakai pamor kan seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemudian kalau kita bahas tentang makna filosofi dari dapur keris lurus adalah agar kita lebih mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Jadi segala permasalahan kita sandarkan kepada Tuhan yang Maha Esa, sahabat Pusaka Jawa. Nah, apapun masalahnya, apapun apapun masalah ataupun kendala yang ada di dunia ini, pada hakikatnya adalah semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan, terus kemudian kita belajar ikhlas ridho. Ya, karena ketika kita sudah menjadi orang yang ikhlas ridho, kita akan berjalan lebih ringan, lebih enteng, sahabat Pusaka Jawa. Nah, makna filosofi dari dapur keris lurus ini agar kita menjadi orang yang punya keteguhan hati dan kekuatan iman. Ya, mudah-mudahan ketika kita diterpa satu permasalahan, mentok-mentoknya stres, stroke lah, orang kosi bunuh diri ataupun berbuat hal yang kurang bagus. Seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang makna filosofi dari dapur betok, ya, betok brojol. Ya, ini adalah dapur betok brojol. Ya, betok itu kerisnya bilahnya lebar, panjangnya biasanya antara 20 cm ya. Terus kemudian entah sepertiga dari keris biasa, kemudian bilahnya lebar. Gandingnya biasanya tinggi. Nah, ini ikutnya betok. Cuma kan betok ada berapa? Ya kan? Nah, ini ikutnya adalah brojol. Betok brojol. Kita ketahui brojol berasal dari kata brojoli atau keluar dengan mudah. Ada yang mengatakan brojol adalah melahirkan. Ketika orang proses melahirkan brojol. Jadi kembali kepada fitrahnya manusia menjadi suci, brojol keluar. Seperti itu. Jadi kalau makna filosofi dari brojol adalah apapun kendala yang kita hadapi, apapun masalah yang kita hadapi, baik itu masalah kehidupan, ya, apapun masalahnya, ekonomi lah, atau rumah tangga lah, atau masalah pekerjaan lah, ini doa dan harapan dari Sang Empu itu semua bisa terselesaikan dengan baik. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi didoakan dari Sang Empu dengan memiliki keris dapur brojol, itu segala permasalahan bisa selesai dengan baik. Jangan sampai selesai tidak dengan yang baik, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari selorok besinya, ini hitam, ya, hitam tapi kehijauan, sahabat Pusaka Jawa. Selorok besinya hitam kehijauan. Kemudian kalau kita lihat dari pasikutannya, saya kedepankan ya. Ya, ini pasikutannya yang ini kelihatan luwes tapi kelihatan gagah atau birowo ya. Luwes atau birowo. Besinya ini agak kehitaman, kemudian pamornya lumer. Ini pamornya lumer, sahabat, tapi pandes, menancap pada bilah sangat dalam. Tetapi ada pula yang biasanya ada yang seperti ini untuk tangguh-tangguh, seperti ada yang mubiar. Kemudian panjang bilahnya agak berlebihan dibanding dengan tangguh lainnya. Ini ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian juga di bagian sor-soran sini, ini panjang bilahnya yang lebar bilahnya yang cukup lumayan daripada keris-keris yang lain. Sirah cicak pada gonjo bentuknya lonjong dan memanjang. Ini estimasinya adalah tangguh jenggolo, sahabat Pusaka Jawa. Ya, keris tangguh jenggolo. Kita ketahui jenggolo itu adalah pecahan dari kerajaan Medang Kahuripan yang dipimpin oleh Raja Erlangga. Ya, Raja Erlangga itu kalau tidak salah pada tahun 1042 kalau nggak salah ya. Kalau tidak salah, kalau salah dimaafkan. Kemudian sahabat Pusaka Jawa, Medang Kahuripan pecah menjadi dua, yaitu Jenggolo dan Panjalu. Seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Jenggolo dan Panjalu. Kalau sekarang Jenggolo itu mungkin ada di, kalau dipetakan di Porong Sidoarjo. Porong Sidoarjo berarti yang kena itu ya, yang kena lumpur lapindo. Daerah situ mungkin secara geografisnya ada di daerah situ Jenggolo. Kemudian kerajaan Jenggolo itu mempunyai agama Hindu, Buddha, kemudian juga animisme ya.
Kemudian juga di situ juga agamanya adalah agama Jawa kuno dan juga Sansekerta. Seperti itu. Kerajaan Jenggolo itu ada yang bilang awalnya Jenggolo berasal dari kata Hujunggalu. Hujunggalu adalah nama satu buah pelabuhan, ya. Kemudian ada yang bilang Jenggolo juga mempunyai nama adalah Jungyalu. Orang Cina bilang Jungyalu. Terus kemudian Jenggolo juga mempunyai 3 raja, ya, mempunyai 3 raja. Yang pertama Sri Maharaja Mapanji Garasakan yang sekitar 1042 sampai 1052, berarti 10 tahun bertahta. Kemudian raja yang kedua adalah Sri Maharaja Alanjung Ahyes. Kemudian yang pada tahun 1052 sampai 1059 ini lebih pendek lagi bertahtanya. Kemudian dari tahun 1059 dilanjutkan oleh Samarot Saha, itu tidak diketahui sampai kapan karena kerajaan Jenggolo kemudian dikalahkan oleh kerajaan Kadiri, ya, kerajaan Kadiri yang waktu itu dipimpin oleh Prabu Sri Maharaja Jayabaya, ya. Sri Maharaja Jayabaya terkenal dengan ramalannya yang sampai sekarang ramalan Joyoboyo. Kemudian kalau kita tarik secara data, berarti Jenggolo itu dikalahkan oleh Kediri atau Kadiri. Kemudian Kadiri dikalahkan oleh Singosari. Kemudian akhirnya kan masuk wilayah Singosari. Singosari kemudian dikalahkan oleh Mojopahit. Jadi Jenggolo juga akhirnya menjadi wilayahnya Mojopahit, seperti itu, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, keris-keris Tangguh Jenggolo tergolong keris-keris yang banyak disukai oleh para kolektor karena keris Jenggolo mempunyai ciri khas tersendiri, keunikan sendiri. Kalau kita bicara tentang keunikan, berarti kita larinya kepada sisi esoteris, sisi luarnya, ya. Walaupun ini dapurnya adalah betok, tapi karena dilihat dari tangguhnya adalah Tangguh Jenggolo, jadi ini cukup istimewa. Karena berarti kalau kita ukur umurnya, katakan ya 1042 Masehi, ya, berdirinya. Itu kalau sekarang tahun 2023 sudah 1000 tahun lebih, sahabat Pusaka Jawa. Biasanya untuk besi-besinya Tangguh Jenggolo biasanya cukup padat, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kita bahas tentang besinya ini. Besinya ini, sahabat Pusaka Jawa, hitam kehijauan, warnanya seperti urat-uratnya seperti batu asih, ya. Kemudian nyamber lilen, artinya hitam keperakan, hijau keperakan. Ini adalah besi Pulosani. Sebagian pecinta keris beranggapan tuah dari besi Pulosani adalah tuahnya adalah untuk kerezekian dan kederajatan. Artinya ketika rezekinya datang, derajatnya pun datang, seperti itu. Jadi tidak cuma rezekinya datang, tapi status sosialnya tidak naik. Di sini Sang Empu memilih bahan besi tentunya sangat erat kaitannya dengan pamor, karena pamor di sini adalah doa dan harapan dari Sang Empu yang dilambangkan dengan pamor. Jadi biar saling mendukung antara besi dan pamor, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari betok, ya, dari betok brojol yang Tangguh Jenggolo ini adalah besar harapannya agar si pemilik dapur keris betok brojol ini itu mempunyai pergaulan yang luas, rezekinya pun deras, derajatnya pun naik, ya, segala permasalahan yang dihadapi di alam dunia ini itu menjadi terselesaikan atau mudah dilalui, ya, karena tidak semua orang bisa melalui permasalahan dengan baik diselesaikan, dan kadang dilalui dengan emosi yang hasilnya tidak cukup baik, yang akan merugikan diri kita sendiri ataupun lingkungan sekitarnya saat itu maupun kelak di kemudian hari. Jadi dapur betok brojol Tangguh Jenggolo ini lebih cocok dipakai untuk orang introvert, lebih cocok juga dipakai untuk orang-orang yang di bagian lapangan. Ya, kalau orangnya tidak introvert, bagaimana orangnya melastar, masuk humble dan sebagainya, lebih bagus lagi, akan lebih auranya atau pamornya lebih jos maning, seperti itu, ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, yang baru nonton channel YouTube saya
Silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Yang ingin request nama dapur silakan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika ada buat PR, jika ada makfuan, minta dimaafkan. Ya, karena keterbatasan saya dalam mengadakan satu pusaka. Karena mencari pusaka itu tidak gampang, sahabat pusaka Jawa. Ya, perlu saya jelaskan, sahabat pusaka Jawa. Ya, bahwasanya untuk jenggolo, ya, jenggolo itu pusakanya itu sangat-sangat banyak dicari. Dan tidak banyak sahabat pusaka jenggolo itu tidak banyak. Silakan sahabat pusaka Jawa tanyakan kepada para kolektor untuk tangguh-tangguh jenggolo itu agak-agak susah. Kadang orang punya 100 keris atau 50 keris belum tentu punya jenggolo. Yang ori ya, yang ori sepuh seperti itu. Jadi jenggolo kalau dipetakan mungkin sekarang ada di Porong Sidoarjo dulunya. Makanya kadang kalau untuk orang-orang Jawa Timuran kadang suka mendapatkan keris-keris bagus di temuan-temuan di Sungai Berantas ataupun sungai yang lainnya seperti itu. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dari saya itu saja. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.